Hello and good evening, everyone. We'll meet again in another day, another time. Hello and good evening. How do you do, everyone? Gimana nih keadaannya teman-teman hari ini? How do you do? Howdy. How are you guys today? Hello. Check, check. It's just 30 participants anyway. Ada 30 yang hadir nih. Ada 30 orang yang hadir. There are 30 participants are joined our class today. Anyway, we use the same link teman-teman. Jadi yang udah join. Oh, okay, I'm fine. Hello. This is Elita and fine. Evening, I'm good. Hi, Mai. I'm fine, Dwi. Good evening, Costa. Good evening. Fine. Okay, good to you. Very well, bro. Amazing, Sis Fulan. Hello. Hello, Sister. Good evening, bro. Good evening. Great. I'm always, as always, so great. How about you? Oh, I'm amazing. Thank you. Even though I a little bit, you know, flu. I got a flu, guys, anyway. Yeah, so my voice is a little bit different. Jadi suara saya agak berbeda ya. But it's okay. It doesn't matter. Okay. It's not gonna stop me. So, let's learn for today's materi. But before that, what did we learn yesterday, guys? Kemarin kita belajar apa sih, teman-teman? Sebelum kita mulai materi kita hari ini ya. Kiwas, bro. Thank you. Aman. Was good, bro. How about you? Yeah, I'm getting flu and cough a little bit, but it's okay. Hobby, definitely. Okay, when someone asks you, what do you do in your leisure time? Is related to your hobbies ya, teman-teman. Jadi ngomongin tentang hobi ya kemarin ya. Nah, teman-teman, hari ini tentu saja kita punya materi yang lain ya. So, we have another materi to learn for today. So, we're going to learn. I'm flu more. What do you mean flu more? Okay. Ya, a little bit unwell ya. Saya lagi kurang sehat, but it's okay, guys. Apa? Flu is not gonna stop me. Okay, to explain you about today's materi. Ya, untuk materi teman-teman hari ini itu mengenai numbers. Jadi teman-teman bakal belajar tentang numbers. Oke, atau angka ya guys ya. So, we're going to learn about numbers. Ocha Nur Fadila, ternyata kita sekelas, Kak. Ocha Nur Fadila. Ini kelas ini maksudnya. Atau sekelas di sekolahan. Keren kali ketemu di kelas Big Partner. Oke, teman-teman, jadi kita belajar mengenai numbers ya. Apa yang bakal kita pelajari? So, let's see. We are able to use numbers in English for daily speaking. Jadi, teman-teman bisa menggunakan angka dalam bahasa Inggris tentu saja untuk daily speaking ya, atau ngobrol menggunakan bahasa Inggris di sehari-harian ya. Oke, so let's see. Oh, before that we have chit-chat topics. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman, ada obrolan santuy dulu ya. Oke, for brainstorming or about ice breaking ya, teman-teman. So let's ask you, what is your favorite number, guys? Nah, teman-teman bisa jawab. My favorite number is. Nah, berapa gitu, guys? My favorite number is, misalnya, my favorite number is 8. Because 8, if you see in a different perspective, it's gonna be infinity. Okay.
Jadi kalau 8 kalau dilihat dari perspektif yang berbeda jadi infinity guys. 2, 3, 6, 7 favorite number is 5. Jadi pada tanggal lahirnya ya nggak sih guys? Oh, saya belum saya ganti nomor zoomnya. Nah, ya salah tuh. Oke, 8, 99. Aduh, 99 tuh. Lucky number tuh guys. Oke, my favorite number is 2, 27, 3. Banyak kali Agil nomor yang disukai nih. Oke, banyak kali. Pilih satu nggak sih? Oke, no. Kenapa no tuh bro? Favorite number is 13. Keren. Ini nggak percaya berarti. Oke, teman-teman. Nah, tadi udah pada jawab nih. My favorite number is... Nah, itu dia ya. Pada jawab-jawab tuh. Favorite number is 0. Favorite number is 8. 31. Lagi tadi 7. Lucky number 7. 8. 14. Nah, 99. For Asmaul Husna. Subhanallah. 46. Valentino Rossi ini 46. Oke. Ya, teman-teman. Itu ya. Favorite number. Next one. Do you believe that numbers bring luck? Teman-teman percaya nggak sih angka itu membawa keberuntungan, guys? So, if you believe that, just say yes. Yes. And give the reason why. Yeah, because blah blah blah. Atau teman-teman juga bisa jawab no. No, because yeah, all number just the same, bro. It just number. Gitu misalnya. I like number one because it's payday. Oke. Suka angka nomor satu gara-gara gajian ya, siap. I don't know. Number one. No. No, because it's just number. I see Fatir. No. Terus pada jawab no tuh. Yeah. Do you believe number bring luck, guys? Kayak select number 13. Tadi ada yang bilang favorite number tuh number 13 ya. Itu katanya nomor 13 angka sial, guys. Nah, sering banget tuh buat film-film 13, 13 Friday Night atau apa tuh. 13. Nah, so if you don't believe that, it's okay. If you believe that, it doesn't matter. Kalau teman-teman realize maybe in a mall or a big building, sometimes they believe lucky numbers ya teman-teman. Terkadang di mall atau bangunan-bangunan yang tinggi itu guys, a skyscraper, they believe about lucky number. They normally didn't put the fourth floor, kayak mereka nggak tulis tuh lantai 4, biasanya 3A 3B gitu guys. Kalau enggak lantai 13 itu juga di skip biasanya. Saya sometimes like that because they believe about lucky numbers. So if you not believe that, good. Okay, so yeah, it just this number lucky for me, nice. Oke, it's just about number ya, tentang angka ya teman-teman. Itu aja untuk ice breaking. Oke, ice breakingnya awalnya ya teman-teman untuk ngobrol-ngobrol santuy ya gitu ya. Chit-chat topics nih untuk chit-chatnya. Well, sebenarnya harusnya saya unmute ya, but it's okay. Karena mau menjelaskannya agak panjang nih. Tentang numbers ya teman-teman. So, numbers normally divided into two. Jadi angka itu umumnya dibagi jadi dua guys. So, we have cardinal numbers or ordinal numbers. Oh, bentar guys. Oke, jadi angka itu umumnya dibagi jadi dua ya. Yang paling penting teman-teman, we have cardinal numbers and also ordinal numbers. Oke, the question now, what is the meaning of cardinal numbers? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa sih artinya cardinal numbers? Apa tuh bro? Bilangan kardinal kali. Oke, cardinal numbers. Adakah yang tahu guys artinya apaan nih? Okay, what is the meaning of cardinal numbers? Does anyone know? Yeah, you may text
in a meeting chat? I don't know, bro. Oke, ada yang jawab nggak tahu ya. Oke, dengan jujur ya, Bro Arfian, thank you. Nomor tunggal. Oke, ada yang jawab nomor tunggal, guys. Yang lain, guys. Boleh, guys. Feel free to answer. Nih, bebas aja teman-teman. Jawab aja ya. I don't know nih, Wiro. Menunjukkan jumlah atau kuantitas. Oke, siap. Menunjukkan jumlah atau kuantitas. Nah, ini ada yang tahu nggak, guys? Artinya cardinal numbers. Does anyone knows? Bilangan kuantitas. Siap. Bilangan kuantitas. Tuh ada yang nyebutin juga ya. Nah, oke, I don't know. Oke, jawab I don't know udah 3 tuh. Benar sekali ya. Seperti saya Lita bilang tuh ya. Kardinal adalah bilangan pokok ya, teman-teman. Bilangan pokok ya, itu untuk cardinal numbers. Kalau kita bahasa Indonesiain, itu bilangan pokok ya, teman-teman. Yang teman-teman biasa pakai untuk menghitung sesuatu. So, it's a cardinal numbers. Itu bilangan kardinal, teman-teman. Seperti contoh di sini ya, udah tertuliskan angka 1 sampai 5, terus 10, 11, 12, 13. Ya, sangat tidak urut ya, guys ya. Coba teman-teman saya kasih tebakan ya. Untuk mengecek ya teman-teman udah paham betul nggak nih untuk angka ya. Apalagi bilangan kardinal. Jadi saya unmute aja teman-teman sebutin bahasa Inggrisnya ya. Oke guys. Saya unmute ya teman-teman terus sebutin bahasa Inggrisnya. Oke. So let's go. Bahasa Inggrisnya 5 apa teman-teman? Five. 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 Cepat sekali. Semangat. Five. Kalau 15? Five. 15. 15. Oke. Kalau 12? 12. Well. Oke. Kalau 50? 20. 50. Oke, kalau 55? 55. Five. 55. Oke, nice. Kalau 11? Kalau 11? 11. Oh, mantap. Yang jawab pada bisa nih. Keren. Thank you very much. Oke. Jadi teman-teman nggak kekecoh ya. Untuk ngecek cardinal numbers, teman-teman udah pernah belajar atau belum? Itu ngecek angka 5, 15, 50, sama 55 itu udah ketahuan, guys. Karena 5 kan tentu saja 5. Tapi kalau 15 itu bukan 15 ya, teman-teman, tapi 15. Oke, 15. 15, terus kalau 50 itu bahasa Inggrisnya 50. Kalau 55, 55. Nah, jadi bukan 55, tapi 55. Terus 50 tuh 50, is not 5p, oke? So, it's different. Jadi berbeda ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau berhitung 1 sampai 10, itu yang paling umum pasti teman-teman semuanya tahu dong untuk berhitung 1, 2, 3, 4, 5 till 10 sampai 10 tuh pasti udah pada tahu. Nah, yang kadang buat sulit itu angka setelah 10 kayak 11, 11, 12, tapi tadi lancar ya. 13, oke. Itu tadi lancar, aman berarti. Nah, kalau puluhan, teman-teman tinggal kayak 20, 50, 30, 40. Jadi empatnya tetap. Oke. Nah, kalau di 20 nih, 20. Jadi teman-teman tambahkan T di akhirnya, TY. 50, 30, 40, 60, and more. Nah, yang penting kan teman-teman tahu nih 20, 30, 40, 50, 60. So, that's really important. Jadi tahu angka-angka itu. Kenapa bro tahu angka-angka itu? Karena itu kan misal kalau umur kan pasti meracu antara tahun itu, guys. Nah, jadi penting ya untuk diketahui gitu. Nah, sekarang karena kita belajar cardinal numbers, tentu saja teman-teman bakal belajar yang bilangan di atas puluhan ya. Atau ratusan, ribuan, ratusan ribu ya guys ya. Nah, sekarang kita belajar dari ratusan dulu nih.
Teman-teman, kalau ratusan itu bahasa Inggris ya adalah hundred ya. Hundred. Nah, tergantung berapa ratus guys. Kalau di sini kan 100 nih. Berarti teman-teman bahasa Inggrisnya jadi 100. Oke, 100. Kalau diganti misalnya 500, 500. Nah, teman-teman tinggal bahasa Inggrisin aja limanya ya. Terus ratus itu hundred. Jadi teman-teman ingat hundred itu ratus guys. Oke. Ya. Jadi 100 itu 100. Kalau 500 berarti 500. Kalau teman-teman ubah lagi misalnya 200.000 nih harganya misalnya. Atau 200 aja deh, 200. Nah, kalau 200 teman-teman bahasa Inggrisnya 200. Terkadang kita kalau mau payments atau membayar itu nggak dibaca ribunya di akhir biasanya. Jadi cuma depannya aja. Jadi penting banget teman-teman tahu untuk ratusan ya. Nah, teman-teman ingatnya kalau ratus itu hundred. Itu selalu gitu ya, hundred. Jadi kalau 100, 100, 300, 300, 400, 400. Something like that. Oke, sekarang kasih angka yang agak sulit nih. Coba, coba bahasa Inggrisnya yang agak sulit, bro. Nah, coba teman-teman buat dah angkanya ratusan, guys. Oh, 501. Nah, itu ada tuh Wiro buat 502, 503 gitu. 999. Tuh, Alexandro Ho. Thank you. 999. Jadi 999. Teman-teman bahasa Inggrisin sama bahasa Indonesianya itu sebenarnya teman-teman tinggal translate aja. Jadi sama ya. Jadi 900 bahasa Inggrisin dulu. 9 terus 100. 900. Terus 99, 90 itu 90. 9, 9, 99. 999. 100 guys, bukan ribuan. Sabar yang ribuan ya. Ini ada si Sani bilang 900 lagi nih, 915. Ya udah 915 gitu. Jadi 915. Nih ada Van 969. 969. 69. Gitu. 502 gitu. Tapi kalau teman-teman ketemu angka 502 terus itu nomor hotel, biasanya nggak dibaca 502 guys. Bacanya 502. Biasanya gitu. Oke, kalau angka biasa seperti itu ya teman-teman. Nah, coba ganti saya yang nebakin nih. Kalau ini bahasa Inggrisnya gimana guys? Tuh, 418 nih. Mana ya bahasa Inggrisnya guys? Anyone? Oke, anyone? 418? 418? Halo? Lah, 418. Oke. 418. Ya, 418 ya. 18. Oke, terus nggak ada spasinya tuh. Four, 418. 18. Nice. 418. Betul sekali. Coba kan ribet nih nulis gitu, panjang ya guys ya. Saya aja deh yang nyebutin angkanya, teman-teman tulis angka doang ya. Sebutkan angkanya gimana sih? Ya. Oke, coba ya teman-teman bahasa Inggrisin ini ya. 921. Nah, coba kalau ditulis angka gimana tuh? Cepet nih harusnya. Nah, mantap. 921. Oke. Good job, good job, good job. Oke, lanjut ya teman-teman. 111. Itu dia, cepet ya. Oke. Nah,
Daripada kalau nulis angka dong cepet ya. Kalau kalau nulis tulisannya agak lama ya. Oke, tak apa. How about this one? 331. Oke. Oke, good job, nice. Oke, untuk ratusan aman ya, teman-teman udah pada jawab dan all of you are understood about that. Good job. Now, let's continue. We have ribuan sekarang, guys. Atau thousand. Nah, teman-teman sekarang ribuan ya. Kalau tadi kan ratusan nih, sekarang ribuan. Nah, kalau teman-teman ingat thousand, itu ingat ribu ya. Ribu berarti nolnya 3, guys. Oke? Jadi kalau nolnya 3, atau teman-teman pakai digit tersebut, 3, nolnya itu teman-teman pakai ribuan ya. Jadi thousand. Bacanya adalah thousand. Thousand. Oke? Nah, kalau di situ contohnya 1000 berarti 1000. Misalnya saya beli pentol harga 5.000. Nah, teman-teman tinggal bahasa Inggrisin aja 5-nya ya. Terus diikuti dengan ribu. Berarti bahasa Inggrisnya adalah 5,000. Gitu, teman-teman. It's actually simple, but when someone never learn it, of course they didn't know that. 5,000. Nice. Betul sekali ya. 5,000. 5.000. Oke, jadi teman-teman kalau ingat thousand itu nolnya 3 ya. 5,000. Bro, kalau belinya di Indomaret, bro, misal harganya mie 3.250 gitu. Jadi teman-teman tulis ya, misalnya 3.250 tuh beli mie Indomie di Indomaret. Nah, teman-teman bahasa Inggrisin aja 3.000-nya dulu. 3.000 berarti kan ribu tadi thousand. Terus 3, 3. Berarti 3,000 terus 250. 200 di bahasa Inggrisin dulu. 100 tadi 100. Kalau 2 berarti 200 terus 50, 50. Jadi 3,250 gitu, guys. Oke. 3,250. Good job yang nulis. Oke. Kalau masih bingung nggak apa-apa, guys. Kita belajar sambil berlanjut, teman-teman pasti terbiasa lihat angka-angkanya ya. Oke, coba lagi misalnya saya beli apa ya? Rinso harganya 7.931. Nah, ini bahasa Inggrisnya gimana tuh, Bro? Nah, teman-teman bahasa Inggrisin aja 7.000-nya dulu ya. 7.000 berarti 7,000, 7.000, oke, 7,000. Terus 900 berarti ratus tadi 100, 9, 9. Berarti 900, 31, 31. Jadi 7,931. Gitu, guys. Jadi untuk bahasa Inggrisinnya seperti itu. Oke. 7,931 rupiah misalnya gitu. Wis, mantap. Oke, good job. Teman-teman nggak perlu tambahin kata N ya, it doesn't matter, guys. Nggak perlu pakai N. That's terlalu formal. Kalau yang pakai N itu biasanya untuk tahun. Nanti ada penjelasannya, guys. Oke. Nah, itu untuk yang ribuan. Sekarang ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah, teman-teman, berarti ratus ribu. Ratus dulu tadi 100, terus diikuti dengan ribu, thousand. Nah, jadi gabung tuh, guys. Jadi kalau 100.000, 100,000. Lah, bro, berarti kalau 300.000 tinggal diganti tiganya. Bener, guys.
Jadi 300.000 gitu. Jadi kan kita kalau ngomong 100.000, nah, teman-teman bilangnya kan 100 terus ribu gitu kan. Berarti 100 ya di bahasa Inggrisin dulu terus ribu gitu. Nah, misalnya 200.000. Berarti teman-teman bahasa Inggrisin dulu 200-nya. So 200 terus ribu, thousand. 200.000. 200.000. Kalau angkanya sulit, nah misal teman-teman tebakin yang sulit deh. Bener kalian nggak pakai N ya bro? Nggak harus guys. It's not obligate. Coba ribuan terhadap bahasa Inggris. Tahun 11 tahun bahasa Inggrisnya. Tahun nanti ya tahun 11 bro 11. 214.500. Oke. Ini ya dari Blue Alexander Grove. Oke, jadi bahasa Inggrisin 200 ya dulu guys. So 200 200,000 214,500 gitu. 214,500. Jadi yang depan nih dulu teman-teman 214.000. Jadi 214 ya teman-teman bahasa Inggrisin dulu terus kasih ribu. Nah, berarti 214,500 gitu bahasa Inggris ini. Reza nih nggak tahu nih nulisnya angka urut nih 1 2 3 4 5 6 atau 123.456. Oke, jadi 100 dulu 100.000 tuh 123,456 gitu. Bro Reja ya. Uh, ada yang bahasa Inggrisnya sendiri mantap. 123,025. Bener sih, tapi kurang tepat tulisannya 5-nya, bro. Tuh. Oke. Ini 200 juta Selviana. Kan 200.000 nih, ribuan. Oke, kejauhan tuh. Nih, Sis Alicia bilang 300.500. Berarti 300.000 dulu tuh bahasa Inggrisin. So, 300,500. Gitu. Gampang kan teman-teman kalau tahu patternnya bakalan easy guys. Easy peasy. Oke, itu ya. Nah, lanjut teman-teman yang sering buat manusia bingung ya. Khususnya orang Indonesia nih. Karena teman-teman kalau kita bilang sejuta itu kan ya udah juta gitu. Kalau 1 miliar, nah teman-teman di bahasa Inggris 1 million itu bukan 1 miliar ya. Tapi 1 million itu sejuta guys. Nah, siapa di sini yang masih mikir 1 million itu 1 miliar guys? Oke, jadi 1 million atau million itu juta ya teman-teman. Kalau miliar itu billion. Oke, so it's different. Jadi berbeda ya teman-teman. Sejuta berarti 1 million. Oke, 1 million. Jadi million itu juta teman-teman. Sedangkan kita di bahasa Indonesia kan kadang rancu tuh. Kita bilang miliar itu ya udah 1 miliar ya. Nolnya ada 6. Sedangkan million di bahasa Inggris itu nolnya cuman nolnya ada 6. Nolnya ada 9 kalau miliar. Nolnya ada 6 itu juta ya. Nah, sedangkan di bahasa Inggris itu juta guys ya. Jadi terkadang bingung dengan itu. Tapi biar gampang teman-teman ingatnya juta itu million ya. Jadi kalau teman-teman mau bahasa Inggrisin juta itu million. Nah, misalnya 2 juta, nah berarti 2 million. Tuh 5 juta berarti 5 million gitu guys. Dan seterusnya. Kalau misal teman-teman kasih tebakan, saya kasih tebakan coba ya.
Misalnya, saya contoh dulu ya, teman-teman. Bentar. 6, 9, 4, 3, 2, 1. Nah, gini misalnya. Ini kan bahasa Inggrisnya 6 juta, 6 juta, 94.321. Berarti teman-teman bahasa Inggrisnya 6 juta dulu nih. 6 juta, 6 million, terus 94.000, 94.000 tadi, 94,321. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bahasa Inggrisnya seperti itu. Misalnya di sini kan nggak pakai ratus ribu nih. Jadi 6.094.321 gitu. Signalnya nanti 4,321. Amazing. Bener. Good job. Oke. Appreciate it. Coba teman-teman saya bilang bahasa Inggrisnya, teman-teman angkain aja ya. Angkain aja guys. Iji, iji. Angkain aja guys. Oke. Oke. So 8.594,302. Nah, coba tuh. Ada yang bener nggak tuh? Typo. Repeat again. Wih, ada yang bener loh. Costa bener. Wih, mantap. Oke. Sekali guys, susah repeat. Please slowly. Oke, ya, ya. Saya pelanin ya. Pelanin ya. Ganti soal tapi, oke? Ganti soal guys. Oke. 7.600.000 643,920. Saya ulang ya. 7.643,920. Hmm. Tuh pada bener tuh. Gampang guys kalau kalau pelan mah. Enggak. Oke, nice ya. Oke. Jadi sebenarnya yang benar tuh 7.643.920 ya. Yang benar, good job. Oke. Salah, nggak apa-apa teman-teman. Lagi nih, coba lagi. One more. Oh, terlalu cepat masih. Oke, terlalu cepat. Yang gampang aja, guys. Oke, 7-nya ketinggalan. Iya lagi. Oke. So, ini gampang nih, guys. 1 million. Ayo, nungguin ya. Oke, 1.032.221. 1.032.221. 1.032.221. Itu dia. Oke, yang benar adalah 1.032.221. Good job, yang benar ya. Tadi ada yang kegocek 1.300.000 ya. Itu kurang tepat. Oke, so yang tepat adalah 1.032.000 ya. 32.221. Mantap. Ini jawabannya yang benar ya. Oke. Once again, bro. Lah, ntar nggak kebahas nih ordinalnya, guys. Keasikan dong main gitu. Oke, nanti lagi ya. Lanjut, guys. Sekarang kita ada ordinal numbers nih. Ordinal numbers itu adalah bilangan bertingkat ya, teman-teman. Atau bilangan tingkatan, guys. Apa itu bilangan bertingkat? Jadi, ordinal numbers itu kalau di bahasa Indonesiain, teman-teman gampangnya artiin itu awalannya ke ya. Ke 1 misalnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu ordinal guys. Oke, jadi ada ke-nya ya, gampangnya teman-teman. Posisi bertingkat, mantap Marta. Jadi chat GPT lah. Lengkap kali. Oke, jadi teman-teman gampangnya bilangan bertingkat itu ya. Ini ya teman-teman. Gampangnya kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu biasanya ke. Nah, nanti kita lihat fungsinya ya. Ini buat apa, Bro? Saya belajar ordinal numbers, Bro. Gitu. Penting banget nih. Oke, ya, contohnya yang pertama nih atau ke satu. Teman-teman bahasa Inggrisnya adalah first. Terus kedua itu second. Second. Nah, yang lagi rame banget pre-love tuh barang second tuh guys. Nah, second itu kedua ya. Ini tangan kedua gitu, second. Nah, kalau ketiga atau ya urutan yang ketiga nih, teman-teman bahasa Inggrisnya adalah third. Oke, third. Third. Fourth itu keempat, fourth, fifth. Jadi kelima itu bukan fifth, tapi fifth. Teman-teman bacanya adalah fifth. Fifth itu kelima ya. Fifth. Terus keenam sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahi TH aja ya belakangnya guys. Kalau setelah angka 1, 2, 3 ke 1, kedua, ketiga. Jadi yang berbeda itu namanya 1 ke 1, kedua, ketiga nih guys. Nah, setelah itu dari 4 sampai 20, dari 4 sampai 20, teman-teman itu tinggal pakai TH aja deh. Ditambahin TH belakangnya ya. Oke, berarti kalau ke-12 berarti 12th. Misal ulang tahun yang ke-13, Bro. Berarti 13th birthday gitu. Nah, ke-13 sampai ke-20. Kenapa saya bilang sampai ke-20, teman-teman? Karena di sini ke-21, ke-22, ke-23 itu aturannya rada berbeda, teman-teman. Jadi 20 depannya, teman-teman, itu pakai bilangan kardinal bacanya. Jadi biasa kayak 20. Terus tambahkan bilangan ordinal. Jadi yang satu tadi, first. Jadi 21st. Jadi bukan 21, 21 terus dikasih TH. Enggak guys, tapi bacanya adalah 21st. Kalau ke-22 berarti 22nd, 23rd. Nah, itu berlaku ke bilangan-bilangan puluhan yang selanjutnya ya, teman-teman. Kayak ke-31, ke-32, ke-33, itu juga sama. Jadi 31st, 32nd, 33rd, gitu. Jadi itu berlaku ke semuanya, guys. Ke bilangan puluhan selanjutnya ya, selanjutnya dari 20, oke? Jadi seperti itu aturannya. Bro, kalau ke 101, nah, itu juga sama guys. Jadi 101st gitu. Jadi kalau ada satu di belakangnya, sampai dipakai first gitu ya guys ya. Oke. 31st. Nah, berubah bilangan ditambah 1, 2, 3. Benar. Yang selanjutnya teman-teman tinggal tambahi TH aja. Kayak di sini contohnya 24th, 25th gitu. So, that's about ordinal numbers. Any question, guys? After this, I'll explain you about the function. Saya jelasin fungsinya di sini ya. Kalau 26, ke 26 maksudnya. Ada TH-nya ya, sis Ayu. Kalau nggak ada TH-nya, ntar cardinal numbers jadinya. Jadi 26 TH gitu kan. 6 TH ya, berarti 26 gitu. 26. Jadi 6-nya pakai 6 gitu. Jadi ada TH-nya.
26th. Gini guys. Jadi depannya 20, 26, something like this. Oke bro, siap. Kalau koma gimana bacanya? Koma, poin bro. Ini bahas ordinal dulu bro, aman. Oke, jadi yang penting banget guys, dipakai kesehari-harian. Ini dipakai banget guys untuk ordinal numbers. Oke, kita lihat ya. Kalau 123, 123rd bro. Thirdnya, third gini bro. Third. Oh, ada di modul. Nah, mantap. Bahasanya dukung 20, 26. Oke, itu ya. Sekarang kita lihat fungsinya nih, guys. Nah, yang cardinal numbers tentu saja buat menghitung suatu benda, suatu hal, yaitu untuk cardinal numbers tentu saja. Nah, kalau ordinal numbers, teman-teman ini lebih berfungsi ya. Jadi banyak banget yang terkadang kita harusnya pakai ordinal numbers, cuman teman-teman tetap pakai yang cardinal penyebutannya. Jadi kurang tepat nih. Kayak apa aja contohnya? Kita lihat aja ya. Contohnya di sini cardinal numbers yang pertama itu digunakan untuk menyebutkan floors of a building. Jadi nyebutin lantai dalam sebuah bangunan, guys. Misalnya bangunannya itu mencakar langit, skyscraper. Terus dia kerjanya di lantai 11. Berarti teman-teman bilang aja 11th floor. Jadi 11-nya itu pakai bilangan ordinal. Kayak contohnya di sini di kantor, nah, saya kerja di kantor saya, atau kantor kami berada di lantai 2. Meskipun di sini dia nggak bilang kedua, teman-teman harus pakai second ya, karena menyebutkan lantai sebuah bangunan ya teman-teman. Jadi our office is on the second floor. Second floor. Nah, misalnya dia tinggal di lantai 3. Atau saya tinggal di lantai 3. I live on the third floor. Jadi saya tinggalnya di lantai 3. Jadi teman-teman pakainya bilangan ordinal juga. Lantai 3. Third. Gitu. Oke. 31st. Iya, Bro Fukron. 31st. Ini ada 30. 31st. Sebenarnya number nggak cukup sejam. Terus berapa jam dimintanya? Second floor diganti second sama aja ya. Ya itu memang bacanya second bro, 2 ND. Cuman tulisannya emang gini bro, kayak 3 atau 2 gitu. Cuman dibacanya tetap pakai itu. Nah, yang selanjutnya yang penting itu penjelasan tentang tanggal, guys. Jadi kalau teman-teman jelasin tanggal, itu juga pakai bilangan bertingkat alias ordinal numbers ya. Contohnya di sini ada their Independence Day is on the 4th of July. Atau misal tanggal sekarang tanggal berapa, guys? 8 ya. Nah, berarti 8th, 8th bulan apa nih? Oktober. 8th Oktober. Nah, 8th Oktober. Jadi kalau tanggal itu teman-teman pakainya bilangan bertingkat. Nah, tanggal sendiri teman-teman ada 2 model ya. Teman-teman bisa pakai British, bisa pakai American. So, it depends on you which one is suitable. Jadi tergantung teman-teman yang mana yang lebih cocok ya. Kalau British itu mirip banget kayak orang Indonesia bilang ya, tanggal bulan tahun guys. Oke, tanggal bulan tahun. Sedangkan American itu bulan tanggal tahun. So, different. Cuman pembacaannya tetap guys. Jadi 4th July. Kalau American March 7th. 7th. Jadi tetap dibaca
bilangan bertingkat di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi it depends on you. Kalau HP-nya iPhone pasti American tuh biasanya. Settingan tanggalnya. Kalau settingannya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia lah nggak tahu saya. Oke. Gitu guys. Jangan desimal, desimal. Nggak penting desimal. Oke. You don't need that in a daily activity. Nggak penting guys. Buat apa di daily activity? Nah, ini yang penting nih. So, ada sequence or order. Jadi kayak bilangan, tingkatan, bertingkat. Misalnya, ini lagi ada, ini sequence atau hal pertama kalinya terjadi. Ini pertama kalinya terjadi. This is the first time has happened. Atau teman-teman juga bisa buat menyebutkan misalnya, saya tuh anak kedua di keluargaku. Gitu. I am the second child in my family. Nah, kalau teman-teman mau bilang saya anak ketiga, nah, teman-teman tinggal ganti aja kedua. Ini berarti kan second nih. Kalau ketiga, third. Nah, teman-teman anak berapa nih? Siapa tahu kayak Gen Halilintar anak 11 kan? 11. I'm 11 son in my family. Gitu, guys. Itu dia. Oke. Tidak ada contoh. Baiklah, lanjut. Ada centuries atau abad nih, teman-teman. Jadi kalau abad atau century itu juga pakai bilangan bertingkat. Contohnya ada abad 16, 16th century. Shakespeare was born in 16th century. Jadi William Shakespeare itu lahir di abad ke-16. Atau misal sekarang abad berapa guys? Nah, gitu. Sekarang abad berapa teman-teman? Itu pakainya bilangan bertingkat juga ya. Nah, sekarang abad berapa guys? What century is now? Anak tunggal apa bro? One and only child. One and only child. Anak terakhir, last child. Iya bro. Memang last child itu anak terakhir bro. Ragil. Sekarang abad berapa teman-teman? Waduh nggak ada yang jawab nih. Nah, itu dia abad ke-26. Jauh banget bro. Doraemon aja abad 22 bro. Iya. Nah, yang benar adalah abad ke-21 ya guys ya. Jadi teman-teman remember you have to mention that 21st. Jadi 21 ST ya guys ya. Jadi bukan 21 TH ya. Jadi kurang tepat kalau 21 TH, tapi 21 ST ya. Karena 21st bacanya gitu. 21st century. Sekarang abad ke-21. Kalau abad ke-20 tuh belum ini guys. Itu dia. Let's continue. Nah, sekarang penting lagi nih, ada tahun guys. Nah, kadang tuh kalau tahun, jelasin tahun itu pasti bingung ya. Bro, nyebut tahun tuh gimana sih bro? Nah, misalnya gitu ya. Tadi ada yang bingung tuh. Tadi ada yang nanya saya ya. Bro, tahun 1111 bahasa Inggrisnya apa bro? Tadi ada yang nanya tuh. Oke. Ya udah 1111 aja bro, gampang. 1111 gitu. Itu 1111. Serius, bahasa Inggrisnya gitu guys. Nah, kalau teman-teman di bahasa Inggrisin di sini, misal tahun, itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian ya. So we have two different parts for years. Jadi kalau tahun itu dibagi jadi dua bagian. Gimana? Yang pertama, teman-teman, itu pakai penjelasan yang awal ya, yang biasa. Jadi teman-teman bahasa Inggrisin dua dulu, terus dua belakangnya. Nah, di sini kan 1984. Berarti teman-teman bahasa Inggrisnya 19 dulu. 19 bahasa Inggrisnya adalah 19. Terus 84, 84. Ya udah 1984 gitu, guys. 1984. 1984.
Kalau 1941 ya udah 19, terus teman-teman 41-nya di bahasa Inggrisin selanjutnya. Jadi 1941 gitu. Jadi lebih gampang ya teman-teman kalau 19 ke bawah nih. Nah, 1999. Ya teman-teman bahasa Inggrisin 19-nya dulu, lalu 99. 1999 gitu. Oke, you got it? 1994. Ya, 19-nya nggak perlu di spasi, Bro Arfian. Kalau 1990, ya 19 ya di bahasa Inggrisin dulu, Bro Agil. 1990 gitu, 1990. Nah, sekarang teman-teman ada exception atau pengecualian ya. Pengecualian ini maksudnya gimana? Ketika teman-teman ketemu di tahun 2000 sampai 2010 atau teman-teman misalnya lahirnya di tahun 2000 sampai 2010, itu teman-teman pakai format 2000 and number. Oke, 2000 and number. Itu ya. Jadi kalau 2006, misalnya 2006 berarti 2006. Kan nggak bisa guys, kalau dipecah 20 terus 6, berarti 26, yang jadi 26 jadinya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa teman-teman. So, aturannya berubah ya. Jadi 2000 and terus number. 2006, 2005. Atau misalnya kalau 2002, 2002. Nah, itu ada lagunya tuh. Lagunya Anne Mary. Itu ya teman-teman. Kalau exception itu berlaku di tahun 2000 sampai 2010. Lah bro, terus 2000 apa bahasa Inggrisnya? Ya udah 2000 guys. I was born in 2000 gitu. Kalau nggak pakai N bisa nggak? Boleh sebenarnya, cuman lebih baiknya pakai. Kalau untuk khusus yang exception doang ya, kalau nggak mah it's okay guys. Bro 2004, 2004, 2004 itu bro. Jadi berlaku semua ya itu 2001 ya 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 2010. Nah, terus teman-teman setelah ketemu 2010 ke atas, nih teman-teman bisa pakai dua alternatif dan dua-duanya itu benar ya. So, teman-teman bisa pakai yang model yang pertama tadi sama model yang kedua. Kalau di atas 2010, guys. Misalnya di sini 2012. Teman-teman bisa bilang 2012. Itu loh pas film kiamat tuh, guys. 2012 atau teman-teman juga bisa bilang 2012 gitu. Sama halnya misal tanggal sekarang nih, guys, 2025 ya. So, teman-teman juga bisa bilang model dua-duanya ya. 2025 or 2025. Nah, itu terserah teman-teman enak yang mana ya bilangnya sama-sama benar. Gitu, guys. 2025. 2011 sama bisa bisa dua. 2011 atau 2011. Enakan yang bawah boleh. Itu kalau tanggal berlaku untuk sekarang. Nih coba saya kasih tebakan kalau kayak gini gimana guys bacanya? 1905. Nah, coba bahasa Inggrisnya gimana tuh guys? Kalian tahu nggak? 1905 tuh. Anomali itu. Berarti boleh nggak pakai thousand? Boleh pakai thousand. Tergantung sister. 1905. Oke, 19 and 5. Oke. Nah, ini tricky ya teman-teman. Kadang ada yang nanyain soalnya. Nah bro, terus 1905 gimana? Ya udah teman-teman bahasa Inggrisinnya aja. Bahasa Inggrisin juga nolnya ya. So, 1905 gitu bahasa Inggris. 1905. Udah boleh. Jadi 19 O atau O 5. 1905.
gitu guys. Kan ada tuh band. Ini 1905 guys. Oke, 1905. Yes, that's right, 1905. Itu ya teman-teman untuk tahun. Itu dia. Ada yang tanyakan guys untuk tahun 1905. This is correct? Yes, absolutely. Ya, hari ini belum breakout room dulu ya teman-teman. Saya jelasin lumayan banyak tadi ya. Jadinya tidak cukup waktunya untuk ke breakout room. Nanti di hari kelima, kalau nggak hari Jumat ya teman-teman, bakal ada breakout room lagi ya. Jadi tenang saja ya. So you have the chance for it later on. Oke teman-teman, sekarang ada practice nih. Jadi practice yang pertama itu teman-teman gampang banget. Tinggal mention aja nih. I was born in September 1997. Nah, misalnya ini ya contohnya. Bro, kalau ada tanggalnya gimana? Itu pakai add ya teman-teman kalau pakai tanggal ya. Oke, jadi berbeda ya teman-teman. Gambar seperti ini aja ya kalau untuk penjelasan. Sorry, pakai on. Kalau teman-teman ada tanggalnya itu pakainya on ya. On for apa misalnya. Bla 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 bla. Kalau tempat bisa langsung in, misalnya Jakarta gitu. I was born in Jakarta. Boleh juga ya teman-teman jawabnya gitu. Ini opsi aja ya. Teman-teman bisa bilang tahunnya seperti ini, atau teman-teman bilang langsung tempatnya juga boleh guys. Misalnya Jakarta. Jakarta. I was born in Jakarta. Gitu, boleh guys. Teman-teman boleh banget tuh jawab seperti itu ya. I was born in Jakarta. Nah, kalau teman-teman mau nambahin lengkap tanggal, bulan, tahun, nah, I was born in Jakarta on berapa ya? 5th August. Nah, 5th August 1990 itu misalnya. Bisa banget ya. Teman-teman kalau ada on-nya itu ada tanggalnya. Oke, itu dia. Jadi pakai tanggal guys, exact date. Lalu teman-teman juga sebutkan yang latihan kedua itu I have 3 favorite stuffs. Jadi saya punya 3 benda favorit. Kalau HP itu pasti ya teman-teman, biasanya semua orang kalau zaman sekarang pasti HP ini benda favoritnya ya. Nah, no phone ya, jangan HP guys. Jangan HP ya, selain HP teman-teman. Misalnya first, my wallet. Because, alasannya apa? Misalnya, without my wallet, I can buy anything I want. Lain-lain. Kalau second, my glasses, kacamata saya. I can read clearly without my glasses. Third, my sling bag. My sling bag, tas lempang. Misalnya, without my sling bag, I can put anything I want, especially the tools that is really important for me. Gitu, misalnya ya teman-teman. Jadi, let's practice di sini. Latihannya di sini 2 hal ini teman-teman VN aja ya ke grup kita guys. So kalau tadi teman-teman di grup udah latihan menjelaskan afternoonnya ngapain dan lain-lain. Sekarang teman-teman tugas dari saya adalah nge-VN ya atau voice note ke grup ya, ntar saya dengerin. Sorry. Oke. Oh, wait. Ini bisa bisa send message guys. Oke, silakan teman-teman nanti kirim VN aja about that 2 questions. Jadi 2 pertanyaan ini ya teman-teman. Oke. So it is pretty easy untuk latihannya. Kalau nggak besok juga saya tanya ya guys ya.
Saya tanya random aja ya biar teman-teman latihan. So, you dare to practice. Jadi berani untuk mencoba, guys. Udah saya kirim di grup untuk latihannya. So, teman-teman bisa VM tentang latihan tersebut ya, guys ya. Oke, itu aja untuk hari ini ya, teman-teman. Explanation about numbers. So, completely about numbers. So, thank you very much for coming and joining up to my class today. We'll meet again tomorrow days at the same time. So, bye-bye. Oh ya, linknya sama ya, teman-teman. Nggak ada. Saya nggak ganti linknya. Linknya tetap sama. So, bye-bye and good night, everyone. Ciao.